Mbak, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa masih disuapin? Kan kalau Tuhan itu serba bisa. Selamat pagi. Silakan dibawa kamera di Erben. Oke. Abang Islam atau Kristen, Bang? Saya Islam, Kak. Oke. Ada yang mau ditanya, Bang? Silakan. Ini judulnya apa ini, Kak? Silakan dibaca. Apa itu Allah? Allahnya agama Islam apa agama Kristen? Agama Kristen boleh, agama Islam boleh. Oh, Iya. kalau di agama Islam, Kak, Allah itu pencipta alam dan bumi beserta isi-isinya. Pencipta alam dan bumi beserta isinya. Ya, Oke. Kira-kira isi bumi apa yang diciptakan, Bang? makhluk-makhluk hidup, Kak. Seperti manusia, hewan-hewan, pohon-pohonan. Hewan-hewan, pohon-pohonan. Pohon-pohonan. Jadi kalau batu gitu nggak Ya, diciptain ya? Ya juga, Kak. Nama juga beserta isi-isinya gitu loh. Oke. Ini tertulis di mana ini, Bang? Itu tertulis di Al-Quran, Kak. Tahun berapa Al-Qurannya kalau boleh tahu? Al-Quran tahun Masehi, Kak. Tahunnya nggak tahu saya. Abad ke-7 ya? Iya, betul. Ya kan? Jadi Anda mengetahui Allah itu pencipta sejak abad 7. Tapi saat itu kan udah ada alam semesta ini, Bang. Ya nggak sih? Sebelum ada di Ya, kitab Kak, ya. Allah, berarti Allah itu udah ada di kitab orang lain dong. Mungkin, Kak. Ya. Oke. Bang, Allah itu dari bahasa apa sih, Bang? Allah itu bahasanya Allah, Kak. Bahasanya Allah. Iya. Kenapa orang-orang banyak yang mengatakan Allah itu bahasa Arab gitu? Atau bahasa Iya, Al-Quran gitu? memang bahasa Allah itu bahasa Arab gitu loh. Oh, bahasa Arab. Kalau di bangsa lain nggak Ya. ada kata Allah itu? Di bangsa lain nggak ada, Kak. Oh. Berarti di zaman Adam nggak ada kata Allah? Bahasa-bahasa lain itu dikutip dari bahasa Arab. Itulah menurut saya gitu. Berarti di zamannya Adam nggak ada kata Allah gitu, Bang? Ada, Kak, ada. Kan belum ada orang Arab. Gimana nih logikanya gimana coba? Iya kan? Udah ada orang Arab nggak di zamannya Adam? Ada, Kak. Belum ada ya? Iya. Terus misalnya ya, di zamannya Musa, kita tahu Musa orang Israel gitu. Orang Israel juga nggak pernah memanggil nama Allahnya itu seperti itu, Allah SWT gitu. Itu. Itu peran kitab Anda, Kak. Kalau kitab Al-Quran tidak, Kak. Oke. Kalau secara fakta lah, jangan melalui kitab saya dan kitab Anda gitu. Secara fakta, mungkin nggak bangsa Israel? Kita tahu bangsa Israel saat ini masih ada. Ada nggak mereka mengatakan seperti itu? Kata itu. Maksudnya mengatakan seperti apa, Kak? Iya, memanggil nama Allah itu dengan sebutan Allah gitu. Orang-orang Israel. Iya.
Nggak tahu juga Kak aku. Nggak pernah ke Israel sayanya. Oh, ya udahlah. Nggak apa-apa. Thank you ya, Mr. Ben. Shalom. Bingung Bunda. Bunda bingung sih. Coba kita cari yang lain lah ya. Halo, wanita mandiri. Halo Kak Agatha. Halo, bisa buka kameranya, Bu wanita. Oh, ini lagi berantakan. Nggak, cuman mau tanya sebentar aja, nggak usah nyalain kamera ya. Oke. Itu Kak, mohon maaf, kenapa sih orang Kristen tuh selalu disebut-sebut kafir itu? Kafir tuh apa sih maksudnya? Yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Betul nggak? Kakak tidak beriman. Berarti benar kakak kafir, santai aja. Oh, gitu ya. Ini saran aku, iya, karena dalam iman mereka orang kafir itu adalah orang yang menutup diri dari Nabi Muhammad dan Allah. Jadi nggak apa-apa, kita santai aja kalau disebut kafir. Slow. Iya, kadang-kadang tuh kalau disebut kafir tuh kadang-kadang tuh gimana gitu, seolah-olah udah sejelek-jeleknya gitu. Tapi gini Kak ya, kadang-kadang kan kita tuh selalu bingung kan, waktu itu sih bingung gitu, mana sih yang bener itu gitu kan. Terus terang saya dulu ini Kak, Kristen masuk terus keluar, terus sekarang saya kembali lagi kayak gitu, karena saya selalu berdoa gini, Tuhan, agama mana sih yang jangan sampai saya salah memilih di akhir zaman. Saya selalu berdoa kayak gitu, tapi yang datang tuh selalu Yesus yang datang kayak gitu. Oh, sempet mu'alaf dulu. Ya nikah Kak, tapi ya terus berjalannya waktu kan, terus saya putusin ya, saya lebih baik sendirilah daripada saya kayak gitu, karena aku sudah berdoa yang datang tuh selalu Tuhan. Terus kalau saya mimpi itu ada setan, ada apa, tapi tetap saya mengucapkan padahal saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya tertolong kayak gitu Kak. Gitu ya. Terus dengan adanya ini ya sekarang media sosial ini, saya udah nggak bingung, pokoknya saya sudah yakin, percaya dengan iman bahwa Allah yang kami sembah itu Allah yang hidup, Allah yang selalu menolong dimanapun saya berada. Amin. Itu Kak gitu. Akhirnya domba yang tersesat kembali pulang ya. Iya Kak, tapi Kak, saudara-saudara saya tuh masih banyak gitu, satu keluarga saya itu gitu. Ya. Tapi ya itu urusan mereka, tapi ya pokoknya gimana ya, yang pokoknya ya udah, saya nggak bisa ngomong lah Kak, itu urusan dia. Tapi ya mudah-mudahan nanti saya itu nggak tahu lah pokoknya gitu Kak. Ya, nggak apa-apa, yang penting Kakak mendoakan terus. Iya saya doakan ya, saya mendoakan terus gitu. Puji Tuhan. Ya, oh ya udah, akhir pertanyaan. Imannya jangan coba-coba lagi kayak kemarin. Ya enggak lah Kak, sekarang saya percaya dengan iman. Saya percaya dengan iman, saya selalu lihat Kak Agatha, Kak Edis TV itu semua, saya hadir terus, hadir terus. Makanya Kak Edis TV itu sebagai saya pelajari nanti, kalau setelah saya pulang saya bisa itu sama saudara saya itu ya, pokoknya kita tuh nggak debat ya, kita ngasih arahan aja gitu. Sebab kan saya baru tahu Kak, dengan adanya media ini saya ya tadinya nol lah, nggak tahu lah ya. Tadinya nggak tahu Kak, yang itu aja, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, itu aja saya nggak tahu dulu itu Pak, nggak tahu itu kata-kata itu, pokoknya kata-kata semua itu nggak tahu gitu. Cuman saya taunya cuman di Filipi 4 itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga itu, tapi yang akulah jalan dan kebenaran, barang siapa datang tidak melalui aku tidak bisa datang, itulah yang aku baru tahu itu Kak gitu. Jadi aku pokoknya setiap hari lihat Kak Agatha sama Kakak Edis TV itu setiap hari sampai malam-malam, saya baru ya sebagai pelajaran saya lah gitu ya. Jadi saya nggak perlu itu istilahnya apa ya, belajar Alkitab, tapi saya udah
di media sosial ini bisa saya belajar, saya catat terus Kak, ini di buku-buku kayak gitu saya catat kayak gitu. Saya tulis pokoknya semua ayat itu selalu, setiap ada ayat di sini, Yohanes ini, Yeremia ini, kejadian ini selalu saya catat Kak sampai sekarang Kak gitu. Oke. Makasih ya Kak, pertanyaan saya cuma kafir itu aja Kak ya. Kalau denger kafir tuh kayaknya sedih Jadi gitu jangan Kak. panas ya, jangan panas. Kita itu santai aja kalau dikatain apapun, gitu ya. Oh iya Terima Kak, makasih. kasih Kak Lisa. Oke, makasih banyak ya Kak Agatha. Sama-sama. Ya. Shalom. Oke, salam, Tuhan memberkati. Amin, amin. Dan bagi rohmu juga. Jadi apa ya aku bilang ya, kita tuh jangan kayak ngerasa terhina gitu ya. Ini ada yang bilang, kalian aja ngatain kami domba tersesat. Lu mah bukan domba cuy. Ya nggak ada. Mohon maaf ya. Jadi nggak ada kayak yang bilang Anda ini. Istilah domba itu hanya untuk orang karesteng. Kalau tidak karesteng, bukan domba. Ya, semoga Mama mengerti ya teman-teman ya. Jangan lupa tap-tap terus ya. Gitu, oke. Umak Jang, bos batu bara nggak? Halo, bos batu bara. Iya, halo juga. Iya, boleh dibuka kameranya, bos batu bara. Silakan. Kalau nggak dibuka nggak boleh ya? Di bawah aja. Mau di bawah aja? Sudah. Oke, wajahnya di mana sayang? Lah ini. Aduh, gelap maghrib. Lampu kakak. Gelapnya. Kenapa gelap sekali? Gelap. Ya makanya kalau nggak diituin katanya. Iya, Kalau tolong nggak- arahnya itu yang ini dong Pak. Coba arahnya yang terang gitu. Ini bukan maghrib ya, malam banget ini. Malu. Nggak nampak wajahnya Pak, serius loh Pak. Agak nah itu tadi udah lumayan ya. Agak. Ya gini terus saya gini ke lampu Nah gini ya. gitu ya, betul, bagus. Kelihatan nggak ya? Oke ya, Bapak Islam atau Kristen Pak? Islam. Oke, ada yang mau ditanya? Nah, sampean Islam apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Iya. Yesus sama Nabi Adam itu tua mana? Tua Yesus dalam keilahiannya. Nah, Nabi Adam ada Yesus masih di kandungan tuh ada dari mana toh? Yesus itu sudah firman Allah. Sebelum Firman dunia ini ada. Disuapin. Iya, sebelum dia menjadi manusia dia adalah firman Allah, Bang. Terus Allah itu ada berapa? Satu, yaitu Bapa. Lah Bapak itu siapa? Bapa itulah Allah itu. Kami menyebut Allah itu Bapa karena Allah itu tidak bernama seperti manusia. Ya Yesus itu. Nah, Yesus itu nama kemanusiaan firman. Lah manusia Nah, kok Allah kami itu nggak pakai nama. Kalau Allah sama pakai nama berarti sama dong sama manusia. Ya nggak sama orang manusia. Iya, Allah kami jadi nggak punya nama. Ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 14, dia mengatakan, "Aku adalah aku." Waktu Musa bertanya, "Siapakah namamu yang harus kusebutkan kepada bangsa Israel?" Dia jawab, "Aku adalah aku." Dia nggak ngasih nama. Itu. Aku itu siapa? Aku adalah aku itu jawaban Allah, jawaban firman Allah. Itu firman Allah aku itu. Allah. Terus Yesus itu siapa? Ya itu dia, firman Allah itulah Yesus sebelum dia menjadi manusia. Jadi pernyataan aku adalah aku itu yang mengatakannya adalah keilahian Yesus. Mbak, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa masih disuapin? Kan kalau Tuhan itu serba bisa. Itu kan kemanusiaannya, Pak. Tadi udah saya bilang, dia sebelum dunia ada, dia telah Dulu ada. kalau nggak bisa mati lagi itu. Dia bangkit kembali, Pak. Nah, kalau bangkit itu kalau dari manusia bangkit itu jadi hantu. Namanya Bukan jadi Tuhan. hantu gentayangan, Pak. Namanya bangkit manusia. Badannya bangkit nggak, saya tanya? Enggak.
Namanya bukan bangkit. Kalau hantu itu bukan bangkit, itu apa? Pak. Sejak dulu Nah. roh juga sudah ada. Tidak Saya nanya berbentuk dulu. daging. Gitu. Saya nanya dulu, orang meninggal kalau udah bangkit jadi apa? Aku tanya itu aja dulu. Ya jadi bangkit. Kok jadi ya? Nah, Hidup jadi kembali. Hidup kembali. Itu Maka hidup kalau kembali orang jadi- dari mati. Nggak kuat siksa kubur bangkit, itu jadinya. itu logika aja, Pak. Nah, Waduh, ya, waduh, saya kasih tahu ayatnya nih, Pak, ya. Yesus Waduh, mengatakan nggak pakai seperti ayat, logika aja kamu, logika aja nggak bisa pakai ayat. Oke. Pakai logika boleh. Boleh. Nah, itu gimana? Logika aja, Mbak. Emang Bapak logikanya punya logika aja. ya? Oke. Pak, Nah. logikanya ya, Pak. Ada orang meninggal. Iya. Orang manusia. Itu ada badan, Manusia. ada Nah. badan, ada roh, ada suara. Kudu. Kalau dikatakan bangkit, orang mati, Iya, berarti jadi bangkit hantu. secara utuh, bukan Hantu rohnya. jadinya kalau orang Hah? meninggal bangkit jadinya hantu. Coba. Badannya bangkit nggak? Saya tanya. Badannya bangkit nggak? Nah, orang kalau udah bangkit itu hantu, Mbak. Ya Pak ya, nih Pak, mulutmu tuh terlalu berisik tau nggak? Namanya manusia, punya tubuh, punya nafas, punya pikiran. Ini kalau dikatakan bangkit, ketiganya ini bangkit Pak dari kematian. Ini yang disebut hidup kembali. Ini katanya mau pakai logika, otakmu aja nggak nyampe. Ya, ini dia ngebacot terus. Makanya dia ini nggak ngerti dia. Agak kali memang. Ya, mana ada dikatakan roh bangkit. Roh itu nggak ada yang bangkit. Pak, buka mute-nya Pak. Ini aja dia nggak sadar ngomong terus ya Tuhan. Buka mute-nya Pak. Pak, saya tanya, roh bisa mati nggak Pak? Roh bisa mati nggak? Kamu nanya apa belajar sama saya? Enggak, saya cuma memastikan aja. Roh bisa mati nggak Pak? Saya tanya. Roh itu apa? Saya nanya. Ya, roh itu adalah nafasmu. Nah, Nafas bisa mati nggak? kamu napas kamu bisa mati nggak? Kalau jawaban saya enggak, jawabanmu apa? Ya enggak. Kalau enggak, kenapa dibilang bangkit? Kalau nggak pernah mati, ngapain dibilang bangkit? Oneng, udah lu pakai logika di mana? Orang nggak pernah mati nafas, terus dibilang bangkit. Ini lu aja udah selesai di situ. Dia dibilang manusia kalau bangkit artinya hantu. Orang roh aja nggak bisa mati kok. Kena kan? Kalau orang maksudnya mau pakai logika. Coba, napas siapa yang mati? Saya tanya. Nggak pernah. Roh itu nggak bisa dimatikan seperti badan. Gitu loh. Jadi kalau gitu nggak bangkit dong? Enggak lah. Kalau dia ketika dia bersatu sama tubuhnya, sama pikirannya, itu baru namanya bangkit. Kebangkitan manusia itu utuh beneran manusia, bukan kebangkitan roh. Ini lagi ya, bangkit setelah mati zombie. Nama lu bocah logika. Kok lu kebanyakan nonton film, bukan berlogika. Kamu tahu nggak zombie itu seperti apa? Udahlah, nggak nyampe. Namanya aja logika. Naik lu nggak akan ngerti apa-apa. Lu zombie yang lu tonton di film, ya, itu udah nggak ada napas. Dia cuma ini doang. Nggak ngerti bangkit. Udahlah, capek aku. Susah banget emang. Ya, katanya mau pakai logika, diajarin nggak mau denger. Oke, halo. Taiha apa Talha ini? Talha, Bu. Hah? Talha. Talha, buka kameranya silakan Talha. Enggak bisa, Bu. Pengen Bisa, di ini rumahnya. saya undang buka kamera. Enggak bisa. Saya Oke. mau jawab dulu. Di bawah aja ya. Maghrib. Kalau memang di tempatmu itu maghrib, pakai lampu sayang.
lagi tren ini kan lampu kakak, lampu dilampuin. Kalau nggak bisa ya mau gimana lah. Iya dong, pakai lampu aja gitu aja susah. Nyalain kamera aja sulit, buka lampu aja sulit. Ya ampun, apa deh. Ini kita mau naikin lagi ya. Ini banyak yang ngirim permintaan, tapi ini sepertinya belum bisa on cam. On cam. Oke, ini kita naikkan ya. Bentar aja Bun. Mau Iya, tanya. silakan dibuka kameranya. Kalau nggak ada, pakai patromak ya. Macam. Oke, Pak Ishak Daka, Islam atau Kristen Pak Ishak? Dari nama aja itu apa agama. Apa tuh? Dari nama kamu kenal pohonnya? Gimana? Dari nama aja. Nama sekarang tidak meyakinkan dia beragama apa, Bang. Ya kan? Karena Keluarganya Yakub ini. Keluarganya Yakub. keluarga Yakub yang mana, Pak? Oke, kita naikkan yang lain ya. Kenapa ya cahaya kalian itu kalah terangnya sama Bunda sih? Apakah Bunda terlalu bercahaya? Apakah Bunda harus meredupkan cahaya ini biar kalian kelihatan gitu? Ya Allah, Bunda tuh sampai pakai lampu kakak. Tolong ya. Oke. Kita naikkan lagi yang lain ya. Oke. Lampu kakak. Ya jangan lupa lampunya ya dinyalain. Aura gelap kak. Oke. Halo. Halo, shalom. Selamat malam, Bu. Shalom. Silakan dibuka kameranya Pak Simbolon. Silakan. Bu. Ya, baik. Oke, Mabayang nanti ya kita naikkan setelah Bapak ini ya. Oh, nggak bisa ya? Bisa, ini saya undang ya. Jadi setelah diklik kameranya disimpan. Gitu. Oke, Kok nggak bisa? AZJZ kalau mau naik ya minimal bisa buka kamera dulu. Kan aku kak, kita diskusi ini lintas agama. Kamu kirim permintaan belum? Itu satu. Yang kedua, kamu followersnya masih sedikit. Beli followers dulu gitu ya. Karena kalau mau sharing-sharing tentang agama minimal ada mukanya dulu nih yang sharing agama nih. Jangan nanti gue nih kayak ngomong sama bot gitu loh, muka lu kagak ada gitu kan. Bener gak sih? Begono. Oke. Ya kalau mau diskusi boleh aja, boleh bosku. Tapi ya harus bisa on cam gitu ya. Syaratnya juga selain bisa on cam pakai lampu kakak. Oke, halo Mabayang. Malam. Salam. Ya, salam. Bapak Islam atau Kristen? Saya Kristen dari lahir, Bu. Oke, dari lahir udah Kristen, emang udah ada KTP begitu lahir? Terus orang anak-anak biasa gitu, ini lahir kan Kristen. Ih, susternya pun kaget itu lari dia terbang. Oke lah. Pak Mabayang silakan ada yang mau ditanya. Ada sedikit mau saya tanyakan, Bu Agatha. Boleh, silakan. Seperti kitab Song of Solomon atau Kidung Agung itu, mengapa itu bisa ada di kitab kita, dan saya lihat di khotbah-khotbah itu jarang
ini kan Namanya kidungan. Namanya kidungan ya kan, karena itu kidungan artinya pujian lagu. Kok jarang di khotbah-khotbah? Orang lagi berkhotbah kan bukan lagi berlagu, Pak. Ya kan, itu satu. Dan kalau Anda bilang jarang sekali Kidung Agung itu di khotbah-khotbah. Yang penting kan diajarkan ya kan. Kalau jarang ya, makanya sekarang pendeta-pendeta suruhlah bahas kitab Kidung Agung. Gitu. Ya, kenapa jarang? Nih, kasih tahu nggak ya? Karena biasanya fokus khotbah orang itu perpuluhan, males sekali ngebahas lagu, gitu loh Pak. Karena kalau bahas lagu nanti ada perpuluhan Pak. Iya, gitu. Ada lagi Pak yang mau ditanya? satu lagi Bu. Silakan. Selama 3 hari itu Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit. Itu apa kegiatannya? Apa kegiatannya? Dia membangkitkan atau menarik Adam dan Hawa serta orang-orang yang menanti-nantikannya di dunia orang mati sehingga terangkat ke Firdaus. Ya, di Alkitab juga dikatakan seperti ini. Dia memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara. Nih. Jadi ada ayatnya ya kan? Di mana, Bu? Bentar. Oke, Bapak bisa baca di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 21. Petrus Ya. 3 ayat 1 Petrus 3 ayat 18. Iya, sampai 21. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di penjara, di dunia orang mati. Di sini bukan memberitakan Injil ya, tapi menyatakan dirinya itu adalah sang keselamatan itu. Dialah sang Injil itu. Gitu. Jadi kegiatan dia adalah selama dari pukul 3 dia mati menyerahkan nyawanya sampai pukul 6 masuk ke Sabat, karena Sabat dia tidak mengerjakan apa-apa. Sebab di dalam Galatia 4 ayat 4 dikatakan dia takluk terhadap Taurat. Ya, dari pukul 3 sampai pukul 6 dia membebaskan semua roh-roh yang terpenjara. Ingat, waktu di dalam Alkitab dia di 4 Injil sinoptik dikatakan ya. Ketika Yesus mati, kuburan terbuka dan roh orang-orang itu bangkit. Beneran bangkit saat itu. Semua orang Berarti yang ada di kuburan perjanjian itu. lama dulu ya, Bu. Yang di perjanjian lama dulu. Apanya? Semua ya, semua orang yang sudah mati lah Pak, masa yang belum mati bangkit? Jadi dari pukul 3 sore sampai pukul 6 Kristus Yesus itu menyelamatkan orang-orang yang sudah beriman kepada Mesias yang akan datang, seperti Adam dan Hawa, Daud, Salomo, Samuel, semua nabi-nabi di perjanjian lama dan seluruh umat yang mempercayainya itu. Ya, dari pukul 6 itu sudah masuk Sabat 6:01 sampai kepada Minggu pagi-pagi sekali. Ya, selama Sabat itu 1 hari penuh itu dari petang ke pagi itu Yesus benar-benar menguduskan hari Sabat. Nah, hari Minggunya pagi-pagi dia bangkit. Itulah yang dilakukan Yesus dalam kematiannya. Di Alkitab tercatat semua hal ini, Pak. Seperti itu, Mabayang. Dari dalam jangka waktu yang itu tadi sampai Sabat Ya. jam 6 itu dia memberitakan ini ya, memberitakan Dia menyelamatkan, dia kan Menyelamatkan. memberitakan Injil, maksudnya adalah dia menyatakan dia adalah sang Injil itu atau sang keselamatan itu. Membuktikan keselamatan itu sekaligus dengan saat yang sama ketika dia membebaskan orang-orang yang mati, dia juga mengalahkan kematian dan mengalahkan iblis. Gitu. Sebab dunia orang mati itu dikuasai iblis. Ibrani 2 ayat 14. Seperti itu, Pak. Jadi dengan matinya Yesus, dia menjadi Tuhan atas orang mati dan atas orang hidup. Ini juga tertulis di dalam kitab Roma. Ya, dengan mati dan bangkitnya Yesus, dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Sekaligus dia membuktikan bahwa dia tidak hanya mengaku-ngaku Tuhan, namun dia benar-benar Tuhan. Gitu. Kepada orang mati juga, bukan hanya kepada orang hidup. Itulah kerennya Tuhan Yesus. Gitu, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Jadi yang dia
ini ke orang mati itu ditempatkan di mana, Bu? Itu Di Firdaus, tadi itu sudah saya katakan. Dibawa ke Firdaus. Jadi ketika Yesus mengatakan kepada orang yang di sebelah kanan yang disalib, dia mengatakan gini, apakah engkau percaya, kata Yesus kepada orang di sebelah kanan. Orang di sebelah kanan itu bilang, jika engkau raja, ingatlah aku bila engkau datang dalam kerajaanmu. Jawab Yesus, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama aku ke Firdaus. Hari itu juga, sebelum sampai Sabat, orang itu sudah di Firdaus bersama-sama Yesus. Yesuslah yang mengangkat mereka semua ke Firdaus. Seperti itu, Pak. Berarti dari Firdaus nanti baru yang kedua kali ya, Bu ya? Kedua kali apa? Enggak, kedatangannya yang kedua kali nanti baru kita di ini, Bu ya. Dihakimi, Bu ya. Dibangkitkan, ya, dibangkitkan dulu baru dihakimi. Gitu. Oke, sudah jelas Pak Mabayang? Sangat jelas sekali, Bu Agatha. Terima kasih, Bu Agatha ya. Sama-sama, Tuhan memberkati. Tuh, turun, Bu. Oke, baik gitu ya. Jadi ada dalilnya semua dan ini nyata gitu.